Gitu loh. Kamu tidak akan menyakiti orang karena kamu punya hati. Untuk apa kamu pakai Quran tapi tidak pakai hati? Untuk apa kamu pakai syariat Islam tapi tidak pakai akal? Ya, Mas ya, gitu ya. Oke. Ya itu saya jawabnya kepada siapa enggak jelas yang ngomong Ustadz Anda. Ya, tapi kira-kira begitu ya Mas ya. Ini saya sampai teriak-teriak. Karena tadi saya disebut apa tadi itu loh. Apa cari? Apa Mas? Apa? Enggak, aku rapopo lho. Enggak mungkin saya marah, enggak mungkin. Acting, Hidup sekali kok marah-marah, enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah. Aku itu ingin supaya engkau gembira. Aku datang ke sini supaya engkau besar hatimu, cerdas pikiranmu, jembar hatimu, gitu ya. Oke, yang pertanyaan sampean yang baju hijau tadi. Afwan Ustazi, soal asani. Soal asani Hanifan. Yang apa yang mah? Allahumma ahyini miskinan. Oh miskin. Oke gini, ini jawaban pribadi ya. Saya itu, andaikan saya kaya, saya akan hidup secara miskin. Saya. Dan sampai hari ini saya hidup secara miskin. Saya tidak tahu saya kaya apa tidak, tapi saya hidup secara miskin. Makan saya cuman seperti itu, tempat tidur saya seperti itu, saya masih cuci sendiri, saya masih korah-korah di dapur, saya tidak punya pembantu, saya nyetir sendiri, kecuali jarak jauh mereka tidak tega sama saya. Jadi saya hidup secara miskin, itu satu ya. Andaikan saya kaya, tidak akan saya pakai kekayaan untuk menghidupi saya. Karena saya pribadi memilih untuk hidup secara miskin, biasa saja sampai hari ini, ya Mas ya. Dan saya tidak pernah meningkat loh budaya saya. Kita sembunyi ku, ya semek tempe, wis kuakui lah, gitu ya. Dan saya masih hidup seperti di pesantren dulu sampai hari ini. Tidur di kasur tuh malah nggak enak. Saya bisa kok tidur di kursi bangku sekolah tuh gini guys. Sampai pagi nggak ada masalah saya. Saya tidur dalam posisi apapun tidak ada masalah karena tidur bagi saya adalah peningkatan kekuatan sel-sel saya. Semakin saya tidur enak, semakin lemah sel saya. Semakin saya tidur tersiksa, semakin memberontak sel saya sehingga menjadi lebih tangguh. Ngono dia. Nomor 2 Mas, saya itu berpendapat miskin itu baik. Yang tidak boleh itu fakir. Kalau fakir harus ditolong. Tapi kalau miskin itu baik. Saya loh Mas, kaya itu bahaya. Kadal fakru ayyakuna kufran. Al fakru di situ tidak harus kemiskinan harta. Orang yang mempertahankan kekayaan berarti dia jiwanya miskin. Orang yang masih mencari kekayaan berarti dia bukan orang kaya. Kalau orang kaya dia tidak mencari kekayaan. Orang yang mencari kekayaan pasti orang miskin, kan begitu. Sama dengan Anda hidup di dunia kok menumpuk dunia, goblok. Oh sudah di dunia kok mencari dunia. Kalau di dunia itu mencari akhirat. Gimana sih Anda ini? Wes dek kali kok, ini kali ini, lo sekali kok. Terus kamu bikin drama mencari Tuhan. Terus Tuhan datang, lu sikit biar dek kene aku. Dari dulu di sini kamu udah lihat. Sampai ada ngomong wali tadi ya. Ada seorang waliullah di daerah di tempat saya di Mojo Agung. Dia tidur telentang di tengah jalan raya. Jalan lintas Jakarta Surabaya. Telentang. Terus dia nangis, wow, kayak bayi. Dia sudah tua waktu itu, sudah 70-an. Terus dia tidur kayak bayi terus nangis kayak bayi. Jalan macet, polisi datang. Mbah, enten napa sampean niku mriki niki? Lan napa sampean kok nangis niki? Itu bahasa Jawa Timur ya. Kan macet ini. Tapi tidak ada yang berani sama mbah ini. Terus ditanya beberapa kali baru dia menjawab. Wancane matane pijek kabeh.
ket mang Kanjeng Nabi rene gak ono sing nyopo. Dodolan tok ae raine arek-arek. Golek bathik tok Kanjeng Nabi iki ket mang keliling delok-delok kon gak ono sing nyopo situ-situ. Gak ono sing selawat situ-situ. Wah, aku seneng banget adegan ini. Seneng banget. Gitu kan. Terus polisi ini, gila mboten ketok ya, Mbah. Sampeyan saged delok mriki mboten ketok. Lah ancene raimu ku ndelok dhuwit tok ae pintere. Mulane gak iso ketok Kanjeng Nabi. Ngono deh. Itu kejadian bener-bener. Ya apa kate ketok Kanjeng Nabi wong merak matamu iku mek digawe mek dilatih nek gak ndelok dhuwit, ndelok arek wedok ayu, ndelok susu, ndelok. Mesti ae Kanjeng Nabi gak ketok. Oh, dioring-oring polisi ini. Ya wes nek ngono, terus dia kayal-kayal, wah akhirnya aspalnya itu pecah-pecah karena si Mbak itu kayal-kayal. Jadi kalau dia itu marah anjlok itu yang hancur bukan kakinya tapi aspalnya. Makanya jangan bikin saya marah. Gitu. Tapi sikilku dhewe sing bundas rek. Itu ya Mas ya. Apa namanya? Ya, mungkin bisa menjawab sedikit soal wali tadi ya, tapi kan wali itu ya wali ya enggak pakai aturan Mas. Apa sebabnya wali di sana di sini gini sana kok gini ya enggak ada aturan cakar-karepe. Wong dia majdzub kok. Yo dia cuman mediumnya Allah kok. Wong wali itu ono wong nagih utang lesu. Jangan main-main kok sama Tuhan. Kalau kalian nagih utang Tuhan kan ini. Ada seorang wali dibikinin masjid oleh pemuda di kampung. Terus dia sholat di situ tiap hari, dia mimpin. Ternyata ada Cina-Cina datang dari kota, ternyata masjidnya masih banyak utang. Tegelnya masih utang, gendengnya masih utang, kayaknya ditagih dia sama Cina-Cina loh. Imam, ini belum bayar, ininya belum bayar. Lah izin deh. Lagi jebol arek utang ya masjid. Terus dia karena malu sama pedagang-pedagang, udah tunggu sebentar, jangan main-main kau sama Allah, jangan nagih-nagih kau sama Allah, dibayar kamu nanti, menunggu gitu. Allah kok ditagih, pasti dibayar kamu, tapi jangan nagih-nagih kamu. Terus dia masuk masjid, setiap ya Allah, ini rumahmu masih punya hutang ya Allah. Apa engkau tidak malu ya Allah? Engkau yang maha kaya, masa rumahmu punya hutang? Aku yang hanya penjaga saja malu, masa engkau tidak malu? Bayar hutangmu ya Allah, bayar. Wani kowe ndonga kaya ngono. Wani kowe. Kowe ning wali sing wani ngono kowe. Dia belum selesai berdoa ada mobil datang weng. Terus dia hentikan doanya, dia keluar, orang yang di mobil yang baru dari turun. Imam, bagaimana bikin masjid tidak bilang-bilang kita? Kita kan juga pengen menyumbang, kita juga pengen berkah, kita juga pengen jariah. Masa tidak minta kita? Kita kan juga pengen. Jadi ada orang lain yang tidak dimintai sumbangan, marah. Terus si imam, si wali bilang, ya sudah tuh bayar Cina-Cina itu, bayar Cina-Cina. Lu asik dah Mas? Makanya Anda sama dunia itu jangan terlalu mentoyong gitu. Sudahlah, asiklah sama Allah. Semua syariat itu dasarnya asal usulnya adalah cintamu kepada Allah dan cinta Allah kepadamu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan begitu. Jadi semua ini asal usulnya Allah mengatakan kepada Muhammad, wahai Muhammad katakan kepada mereka, kalau memang mereka mencintai aku, cinta loh Mas, bukan ketaatan, bukan komitmen, cinta. Kalau mereka memang mencintai aku, ikutlah Muhammad, kan begitu. Jadi kita ini ikut Muhammad karena cinta kepada Allah. Jadi cinta Mas, gitu loh Mas ya. Oke, udah habis pertanyaannya ya. Oh miskin tadi tak tambahin. Kamu tahu nggak Rasulullah ditawari melalui Jibril. Jibril bilang sama Muhammad, kalau dia mau jadi raja yang kaya raya seperti kakeknya Sulaiman alaihissalam, untuk menjadi mulkan nabiya, raja yang kaya raya, maka wahai Jibril siapkan semua infrastrukturnya,
Kemudian Jibril membuat gunung emas di antara Madinah dan Mekah, dan sampai sekarang masih ada di pagar. Itu Jibril yang bikin untuk Muhammad, untuk menawarkan kepada Muhammad, kalau engkau mau menjadi raja yang kaya raya seperti kakekmu Sulaiman, Allah menyiapkan semuanya. Maka semua tambang minyak, kubangan Zam-Zam yang masih berumur sekitar 300 miliar tahun lagi dan tidak akan kering, itu ditaruh di situ untuk Muhammad supaya dia kaya raya. Tapi Muhammad menjawab, la ya Allah, biarkan aku, kalau aku diperkenankan, aku memilih menjadi abdan nabi ya. Biarlah aku menjadi nabi yang jelata, nabi yang papa, nabi yang miskin, sebagaimana umatku yang umumnya juga miskin. Biarlah aku berpakaian sebagaimana umatku yang paling miskin berpakaian. Biarlah aku makan sekadar sama dengan orang-orang yang paling miskin dari umatku. Kan gitu, bener nggak itu? Jadi miskin itu baik, pendapat saya. Miskin itu baik, sama dengan lapar itu baik. Lapar itu paling baik. Jangan sampai kenyang. Saya itu hampir tiap hari saya membiarkan diri saya lapar. Nanti kalau sudah mulai ini sudah akan menuju titik mulai akan tidak sehat, saya makan dikit. Prinsipnya ganjel toh. Kalau saya misalnya mau makan satu piring dengan lauk apa, saya coba risole siji apa tempe loro, terus aku mau besok ngugah. Kalau sudah cukup untuk menjaga kesehatanku, aku tidak makan yang lainnya. Gitu loh Mas. Saya tiap hari menjaga seperti itu. Jadi saya sangat sedikit makan, saya sangat sedikit tidur. Gitu loh Mas. Itu namanya hidup secara miskin tadi itu. Saya tidak pernah melampiaskan apa-apa. Untuk apa aku melampiaskan? Aku sudah punya istri Novia. Apa yang akan aku lampiaskan lagi? Dunia sudah tidak menarik bagiku.